Selama kurang lebih 6 tahun, Bung Hatta dan Bung Syahrir diasingkan di Banda Neira setelah dipindahkan dari Bovendigul. Dari sinilah perjuangan revolusi Indonesia dimulai. Kalau ada tempat di Indonesia yang paling saya impikan untuk bisa saya kunjungi, itu adalah Kepulauan Banda Neira. Beruntung kali ini saya berkesempatan untuk datang ke kepulauan ini. Sebuah daerah yang tidak hanya indah, tetapi juga menyimpan fakta sejarah tentang kehebatan sosok tokoh Indonesia dan kejayaan hasil bumi Nusantara. Kepulauan Banda Neira terletak di Maluku Tengah. Kepulauan ini memiliki 9 pulau yang tersebar di Laut Banda. Dengan pulau terbesarnya adalah Pulau Banda Besar. Sementara ibu kota kecamatan terletak di Pulau Neira yang berseberangan langsung dengan Gunung Ganafus, sebuah gunung api aktif yang menjadi simbol kemakmuran Banda Neira. Menelusuri dan menikmati bangunan peninggalan kolonial di Banda Neira seolah menjelajah dengan mesin waktu kembali ke masa lalu. Keberadaan daerah ini sekaligus juga mengingatkan kita bahwa wilayah ini pernah disebut sebagai kota metropolis di abad ke-17. Abad 17 mereka sudah berhasil menguasai Banda Neira dengan hasil pala yang begitu profit yang begitu besar, sehingga mereka datang keluarga di sini dan kurang lebih 68 perkebunan pala milik Belanda waktu itu. Sehingga kota Neira menganggap sebagai kota yang tercantik. Mereka bikin seperti miniatur kota Eropa kecil di Asia Tenggara. Sehingga mereka membuat infrastruktur yang begitu bagus. Ada dia punya sarana pendidikan, ada dia punya harmoni society-nya, ada gubernur, dia punya kantor gubernurnya, dan rumahnya mereka buat seperti rumah-rumah kolonial. Mereka membuat rumah yang begitu bagus, yang bisa bayangkan saja ada berapa rumah yang mereka bawa dia punya lantai-lantai black marmernya datang dari Eropa sebagai pemberat kapal-kapal mereka. Dari sana mereka bawa batu-batu itu, tapi waktu mereka pulang mereka bawa kita punya pala ke Eropa. Di Kota Banda ini kan tokoh yang pernah dibuang, tokoh Indonesia yang pernah dibuang di sini tuh kan Muhammad Hatta sama Sultan Syahrir. Kalau dari tempat kita bersepeda sekarang nih dekat nggak nih? Kalau saya pengen berkunjung ke rumah pengasingannya Hatta, dekat nggak bang? Saya pengen lihat juga. Ya, dekat sih. Boleh antar saya ke sana? Boleh, boleh. Sampai kita ya bang? Iya, kita sudah sampai di rumah pengasingannya Bung Hatta. Wah, masih apik ya? Iya, masih bagus rumahnya, terawat. Misi. Rumah pengasingan Hatta di Banda Neira sebelumnya adalah rumah milik seorang tuan tanah Belanda yang disewa untuk dijadikan tempat tinggal. Rumah ini tergolong besar dengan bangunan utama di depan dan bangunan tambahan di bagian belakang. Jadi ruang kamar tidurnya Pak Hatta. Di dalam rumah yang termasuk ke dalam situs sejarah ini, kenangan akan kehidupan tokoh proklamator Indonesia selama di Banda Neira masih tersimpan. Di
Di dalam rumah, barang-barang seperti baju, surat, kacamata, dan juga mesin ketik yang dipakai oleh tokoh berdarah Minang ini untuk berkorespondensi juga masih ada. Nah, jadi ini ruang mengajarnya Pak Hatta waktu di Banda Neira. Kedatangan Hatta pada tahun 1936 di Banda Neira itu membawa keberkahan buat orang Banda sendiri, karena dengan adanya Hatta dan Sahrir datang di sini, Hatta dan Sahrir bisa mengajarkan orang Banda untuk menjadi sebagai seorang nasionalis. Hatta membuat sekolah-sekolah sore untuk anak-anak Banda, yang mana pada waktu itu dia melihat bahwa hanya segelintir orang aja yang punya duit dan kaya yang bisa bersekolah. Nah, waktu itu juga Sahrir juga yang sama. Sahrir juga senang sekali dengan bermain dengan remaja orang Banda, sementara Hatta ini suka bermain dengan anak kecil. Meski diasingkan, ternyata Banda Neira justru membuat Bung Hatta tidak terasing. Keramahan penduduk dan keindahan alam Banda Neira justru semakin melecut semangatnya untuk membuat bangsa Indonesia merdeka. Buah pala dari Kepulauan Banda Neira sudah lama tersohor ke seantero dunia. Komoditi mahal di sekitar abad 16 ini bahkan sempat diperebutkan oleh bangsa-bangsa Eropa. Pala seperti emas kayak dulu. Sama-sama mereka bilang bahwa the tree with the gold fruit. Ya bayangkan, karena pala punya arti sangat penting di aspek kehidupan orang-orang Eropa dan orang Timur Tengah. Mereka menganggap bahwa yang kalau kita bikin perbandingan seperti sekarang adalah seperti minyak. 1512 Portugis lah menemukan pertama di sini, dan disitulah mulai terbuka ke pintu Eropa bahwa Banda sudah ditemukan oleh bangsa-bangsa Eropa waktu itu. Di Kepulauan Banda Neira, buah pala tumbuh sepanjang tahun. Tidak heran rempah-rempah khas Banda Neira ini masih menjadi tumpuan hidup bagi masyarakat setempat hingga sekarang. Wah, banyak ya Pak ya. Buah pala adalah simbol kejayaan komoditas Nusantara di perdagangan dunia. Namun keberadaannya sekaligus menorehkan catatan sejarah kelam bagi anak bangsa ini. Demi menguasai perdagangan pala, penjajah merampas tanah dan merenggut banyak nyawa orang Banda Neira. Jadi abad 16 ketika orang Belanda sudah menguasai orang Banda Neira, Banda ini mereka kuasai karena untuk mempermudah mengatur dan mengambil pala itu sendiri. Salah satu mereka punya Admiral Jenderal Verhoeven dibantai oleh beberapa orang kaya orang Neira. Dia mau membuat satu benteng yang namanya Benteng Nassau, dan orang Banda sendiri tidak menyetujui itu. Salah satu ahli tulis yaitu Jan Pieterszoon, dia bisa meloloskan diri pada waktu itu, dan dia kembali lagi dengan ribuan tentara mencamplok Banda Neira. Ternyata JT-nya berhasil dan membantai hampir 15.000 penduduk orang Banda. Dengan periode-periode itu, abad 17 mereka sudah berhasil menguasai Banda Neira dengan hasil pala yang begitu profit yang begitu besar. Buah pala hasil panen tidak bisa langsung dijual. Para petani harus mengolah terlebih dahulu dengan cara memisahkan biji pala dengan bunga pala atau puli.
Biji dan bunga pala harus dikeringkan untuk mendapatkan kualitas terbaik yang nantinya akan menaikkan harga jual. Jejak buah pala di Banda Neira tidak hanya terekam pada rimbunan pohon penghasil rempah-rempah khas Banda Neira saja. Sejumlah bangunan peninggalan penjajah pun menjadi saksi bisu perdagangan pala di masa itu. Sekarang kita sudah sampai di Istana Mini. Oh, ini namanya Istana Mini, Bang. Iya, Istana Mini. Gimana, Bang, ceritanya ini Istana Mini, Bang? Yuk, parkir dulu, kita masuk dalam. Oke. Istana Mini ini gimana, Bang, ceritanya pembangunannya? Bangunannya, jadi dia dibangun sebagai kantor pemerintahan Gubernur Jenderal VOC pada waktu itu di Banda Neira. Jadi kalau bisa dibilang ya Istana Mini ini dulu dibangun, kemudian baru Istana Bogor, gitu. Istana Negara sekarang kan. Jadi ini bisa dibilang versi mininya, versi kecilnya daripada Istana Bogor yang ada di sana. Kita masuk aja, Bang, ke dalam, boleh ya? Boleh? Sebelum abad 17 itu ketika orang Belanda sudah menguasai Banda Neira, dia membuat benteng-benteng sebagai kubu pertahanan, tapi benteng-benteng yang ada di Kota Neira, benteng Nassau dan benteng Belgika, itu dipakai sebagai bukan pertahanan saja tapi sebagai gudang pala. Sehingga ada satu namanya VOC Pier 1, VOC Pier 2. Jadi Istana Mini itu sebenarnya dulu waktu kalau fungsi daripada Belanda adalah tempat tinggalnya gubernur. Jadi dulu Banda provinsi. Alam Banda Neira subur dan lestari. Tidak dapat dipungkiri keberadaan gunung berapi aktif di gugusan kepulauan ini merupakan salah satu berkah bagi tanah Banda Neira. Tidak terkecuali juga alam bawah lautnya. Titik-titik penyelaman di perairan Banda Neira dikenal memiliki palung-palung yang sangat dalam. Meski demikian, daerah perairan Banda Neira dikenal memiliki tingkat kejernihan air yang sangat tinggi. Itu sebabnya para penyelam lebih leluasa untuk bisa menyelam hingga kedalaman lebih dari 20 meter. Puas menyelam, saya akan menelusuri sebuah pulau di gugusan Kepulauan Banda Neira ini yang pernah tercatat dalam sejarah dunia. Pulau ini begitu berharga pada masanya. Saking berharganya pulau ini, dulu bangsa Eropa yaitu Inggris dan juga Belanda saling berperang untuk melakukan perebutan atas pulau ini. Dan akhirnya mereka pun melakukan perundingan. Portugis menguasai Banda pada umumnya 1512. Ketika itu tersohor bahwa pulau Banda sudah ditemukan di Eropa. Sehingga Inggris dan Belanda dia dengan begitu banyak pasukan datang bersama-sama akhir abad 15. Inggris menemukan Pulau Rune. Jadi Pulau Rune itu adalah pulau kolonialis Inggris yang pertama, dan disitulah
Inggris membuat pertahanan yang bagus karena keuntungan dari Inggris adalah Pulau Run termasuk pulau yang penghasil pala yang terbanyak juga. Yang kedua, letak geografinya sangat menguntungkan karena satu pintu masuk. Dia punya lokasi pulaunya yang begitu cliff ya, sehingga dia bikin satu pertahanan di sana. Waktu itu juga Belanda juga mau menyaplok Pulau Run, tapi tidak bisa sama sekali. Pulau Run kala itu dianggap jauh lebih menguntungkan dari daerah koloni Belanda bernama New Amsterdam, yang sekarang dikenal sebagai kota New York. Belanda beberapa kali menyerang Pulau Run tapi tidak bisa karena mereka punya kekuatan penuh. Akhirnya 1667 terjadilah perjanjian Breda. Orang Belanda dia memberikan kepada orang Inggris kolonial Belanda yang di Amerika Utara namanya New Amsterdam ya, yang sekarang diganti dengan New York. Orang Inggris harus memberikan Pulau Run ini kepada orang Belanda sendiri di sini. Kalau bukan Pulau Run itu nama New York bukan New York tapi tetap New Amsterdam. Begitu berharganya Pulau Run di masa itu, sampai Raja James dari Inggris menambahkan nama Run ke dalam gelar yang dimilikinya. Ini Pulau Run, ini pulau yang betul-betul walaupun kecil, penghuninya hanya sedikit, tapi dia bisa menghidupkan orang Inggris sana karena dengan dia punya hasil pala. Pala dianggap sebagai emas, ya. Sehingga Raja James dia mengatakan bahwa I'm a King of the Scotland, Wales, England, Run and I. Orang bilang di mana itu? Ternyata Pulau Run adalah pulau di Indonesia yang keberadaannya ada di Maluku. Usai menelusuri Pulau Run, saya kembali ke Pulau Neira untuk melihat Benteng Belgika. Sebuah benteng bersejarah peninggalan Belanda yang dulu dipakai sebagai pertahanan untuk mempertahankan kekuasaan atas hasil pala. Benteng Belgika kini telah menjadi tujuan wisata wajib bagi para pelancong yang datang ke Banda Neira. Terlebih biasanya juga terdapat atraksi kesenian untuk menarik perhatian wisatawan. Banda Neira dengan segala keindahan, tradisi adat istiadat serta peninggalan sejarahnya merupakan hal yang luar biasa diberikan kepada Tuhan untuk Indonesia dan harus kita syukuri.